Gembong G30S, Syam Kamaruzaman. Telah lama beredar desas-desus, Syam Kamaruzaman, gembong G30S yang misterius itu masih hidup. Setelah jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998, desas-desus itu menjadi lebih gencar dalam alam keterbukaan. Bahkan ada yang mengaku pernah bertemu dengan Syam di Meksiko. Eksekusi tahun 1986 bersama Supono Marsudjoyo alias Pono, boleh jadi benar, tetapi Syam yang lain, begitu argumennya. Amat menarik, pihak AD telah mengidentifikasi paling tidak 3 Syam seperti tersebut di bawah. Selama itu penampilan Syam berubah-ubah, ia misterius, antara lain karena riwayat hidupnya yang tidak jelas. Konon ia membujang sampai umur 40 tahunan, juga tidak diketahui bagaimana keluarganya. Nama aslinya ialah Syamsul Homar bin Mubaidah, dalam dokumen tahun 1960-an disebut Kamaruzaman bin Ahmad Mubaidah. Nama samarannya Samsudin, Jiman, Karman, Ali Muhtar, Ali Sastra. Nama terakhir ini tertera di dalam KTP pada saat ditangkap di Cimahi, 8 Maret 1967. Menurut Letkol Ali Said SH, Syam bukan tokoh PKI sepele, ia dapat disejajarkan dengan DN Aidit. Ia sebagai Jenderal Intel PKI yang menjadi anggota PKI sejak tahun 1949. Teman-teman dekat Syam ketika muda tidak percaya ia memiliki kaliber semacam itu. Sejak pindah ke Yogyakarta, riwayat yang sebenarnya menjadi buram. Ada yang mengatakan, ia adik kelas Munir, kelak ketua Sopsi, di sekolah dagang. Ada yang mengatakan, ia di taman siswa karena menjadi anggota diskusi kelompok Pathuk 43, yang mayoritasnya dari taman siswa. Menurut Profesor Dr. Insinyur Haryo Sudirjo, mantan Menteri masa Bung Karno, Syam bersekolah di SM Teknik. Syam bertindak sebagai intel di Resimen 22 Brigade 10 Divisi Diponegoro, dengan pangkat Letnan 1, ex-Laskar Gabungan Yogyakarta. Begitu komentar spontan anggota tim Mahmilub, Subono Mantovani SH, ketika melihat foto Syam. Di masa Yogyakarta itu Subono Mantovani juga berpangkat Letnan 1, sebelumnya berada dalam satu kelompok Pathuk bersama Letkol Soeharto. Komandan resimennya ketika itu Mayor Haryo Sudirjo tersebut di atas. Berdasar pengakuan Syam yang diceritakan kepada Latif, ia berada dalam pasukan Soeharto ketika serangan umum 1 Maret 1949. Syam seorang pemuda yang mendapatkan arahan Johan Syahruzah, tokoh PSI di kelompok Pathuk. Para pemuda Pathuk ini yang memprakarsai permintaan agar Sri Sultan mengajak anggota BKR Soeharto untuk berdiplomasi dengan Jepang guna menyerahkan senjatanya. Di antara para pemuda itu terdapat Sumantoro dan Syamsul Kamar Mubaidah. Bersama Soeharto, mereka mendatangi markas Jepang pada masa kemerdekaan itu. Jadi Soeharto telah mengenal Syam sejak permulaan kemerdekaan. Demikian tulis A.M. Hanafi. Sekitar tahun 1947, Syam mulai berkenalan dengan DN Aidit, yang mengajaknya untuk aktif di Pemuda Tani, afiliasi BTI. Sebagai intel pada Batalion 10 Yogyakarta, letu Syam di bawah Letkol Soeharto. Sejak itu Syam berhubungan dekat dengan Aidit maupun Soeharto. Hubungan persahabatannya dengan Soeharto berjalan selama 20 tahun. Soeharto tentu saja tak pernah menyinggung sedikit pun, kalau ia telah mengenal orang misterius yang bernama Syam ini sudah sejak lama, seolah ia orang yang tak pernah tahu menahu dengan tokoh ini. Pada tahun 1949, Syam pindah ke Jakarta membantu Munir di BTI. Sekitar tahun 1950, Syam mendirikan SB Pelayaran dan SB Becak yang bermarkas di Jalan Guntur, Jakarta. Sebagai ketua SBP, pada tahun 1950 ia membantu pembebasan Aidit yang baru datang dari Vietnam, menurut mitos, yang ditahan di Tanjung Priok karena tidak punya tiket. Pada tahun 1950 hingga 1957, ia di Sopsi Jakarta, lalu sebagai sekretaris. Pada tahun 1957 ia diangkat sebagai pembantu pribadi Aidit, ketua PKI. Dalam setahun ia masuk ke pengurusan sebagai anggota Departemen Organisasi. Ia disebut sebagai pernah menjadi informan komisaris polisi Mudigdo di Pati, yang kelak menjadi mertua Aidit. Barangkali dari sini pulalah Aidit kemudian menjalin hubungan dekat dengan Syam, serta memberikan kepercayaan besar kepadanya. Peter Daleskat menyebut Syam sebagai seorang kader PSI, pada tahun 1950-an ini juga ia sering datang dan menginap di rumah Soeharto di Yogyakarta.
Menurut Subandrio, yang juga Ketua Badan Pusat Intelijen, pada tahun 1958, Syam perwira intelijen AD serta mitra lokal CIA. Dengan demikian Syam mempunyai hubungan tertentu dengan CIA, baik secara langsung ataupun tidak. Ketika Kolonel Soeharto memasuki Seskot di Bandung, Syam ikut serta dalam kursus militer itu, demikian menurut penyelidikan Paul Grain. Hubungan mereka begitu rumit. Kolonel Soeharto dididik di Amerika, ia sahabat Guy Pauker, orang penting CIA dalam hubungan dengan Indonesia, pernah mengajar di Berkeley, konsultan Rand Corporation yang menitik beratkan kontak-kontaknya dengan kalangan militer AD Indonesia. Soeharto pernah diundang Pauker meninjau perusahaan tersebut pada tahun 1962. Pauker mendapat tugas melakukan sapu bersih terhadap PKI. Antara lain lewat Soeharto lah CIA melakukan operasinya, misalnya dengan apa yang disebut Civic Mission AD, yang sebenarnya merupakan Civic Action CIA dalam melakukan kontak-kontak dengan kelompok anti-komunis di kalangan AD. Rupanya lewat jalur inilah Soeharto pertama kali berhubungan dengan CIA. Berdasar pemeriksaan dokumen-dokumen yang ada di AS, Belanda, dan Indonesia, dalam majalah resmi PSI, nama Syam tercantum sebagai Ketua PSI Ranting Rangkas Bitung, Banten. Dalam arsip Belanda, Syam tercatat sebagai Intel Rekomba Jawa Barat. Rekomba merupakan pemerintah federal boneka Belanda, bisa saja Syam menyelundup menjadi spion untuk mengorek rahasia Belanda, akan tetapi hal ini aneh. Dalam berbagai koran tahun 1950-an, ia disebut sebagai informan dari Komando Militer Kota Jakarta. Sejumlah narasumber perwira yang menjadi tapol di Salemba menyebutkan, Syam pada tahun 1951 tercatat sebagai kader PSI yang mendapatkan pelatihan partai itu di antara 29 kader yang lain. Syam sang agen ganda? Pada tahun 1960-an, dengan bentuk lebih jelas pada tahun 1964, Syam diangkat menjadi Ketua Biro Khusus, suatu jaringan intelijen PKI yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan Aidit selaku Ketua Politbiro CCPKI. Tugas Syam, pertama mengumpulkan info untuk diolah dan diserahkan kepada Aidit. Kedua, membangun sel-sel PKI di tubuh ABRI dan membinanya. Tugas Syam yang lain mengadakan evaluasi dan melaksanakan tugas-tugas yang tak mungkin dilakukan alat-alat formal PKI. BC mempunyai aparatnya sendiri yang tidak diketahui oleh pimpinan formal PKI. Ia memberikan laporan, mengolah informasi dan menyampaikannya kepada Aidit secara langsung. Oleh Aidit, bahan-bahan dan keputusan disodorkan pada Politbiro untuk disetujui dan dilaksanakan. Menurut orang-orang PKI yang pernah dekat dengan dirinya, ia dengan enteng mengeluarkan pistol dan meletakkannya di meja jika kehendaknya ditentang. Menurut seseorang yang mengaku sebagai mantan agen CIA, Soeharto mendapat perhatian cukup dari BCPKI dan dibina melalui Syam, Untung, dan Latif. Dalam hal ini, Soeharto mendapat kategori sebagai orang yang dapat dimanfaatkan. Hal ini cocok dengan keterangan Untung dan Latif, bahwa Soeharto akan membantu gerakan mereka, dan dibuktikan dengan didatangkannya Yon 530 dan Yon 454 dalam keadaan siap tempur. Sedang yang lain menamainya sebagai Trio Sel PKI. Pada tahun 1967, majalah Ragi Buana menamai Syam sebagai Double Agent. Ia menjadi informan Kodam Jaya sejak tahun 1955 sampai kudeta tahun 1965. Untuk memperdalam ilmunya, pada tahun 1962 ia dikirim ke RRT, Korea Utara, dan Vietnam, termasuk memperdalam bidang intelijen, terutama menyangkut strategi mempersiapkan dan menggerakkan pemberontakan bersenjata. Di Vietnam ia melakukan pekerjaan praktik di lapangan. Majalah ini menyebut, Syam dan Aidit telah terjebak ke dalam jaring-jaring spionase Washington, Peking, dan Moskow. Sebutan double agent digunakan koran-koran dan radio termasuk radio Nederland ketika itu, selanjutnya pers tidak lagi menggunakan istilah tersebut. Rupanya Kopkamtib kemudian sangat berkeberatan akan penggunaan istilah itu yang dapat merugikan Jenderal Soeharto, lalu melarangnya. Sebagai Ketua BCPKI, Syam lapor langsung kepada Aidit. Karena Aidit satu-satunya pimpinan PKI yang membentuk BC serta mengetahui personilnya, maka BC ini merupakan partai dalam partai, dengan Syam sebagai orang tertingginya. Seperti disebutkan oleh Sudisman, BC dibentuk tanpa persetujuan CCPKI, dalam hal ini Aidit telah melanggar konstitusi partai. Dengan demikian BC bukan aparat partai, tetapi aparat Aidit. Di pihak lain yang mengontrol seluruh struktur aparat dan sepak terjang BC bukan Aidit, tetapi Syam.
Jika Syam seorang agen ganda, maka praktis seluruh struktur BC merupakan alat dalam kendali musuh PKI. Peranan Syam Kamaruzaman. Banyak saksi sejarah teman-teman Syam meragukan peran besarnya dalam G30S. Ia sama sekali tidak memberikan kesan sebagai pemikir, artinya ia sekadar wayang yang dimainkan oleh dalang mahir di balik layar sejarah. Di Yogya ia memang pernah berada di lingkungan olah pikir. Kadang-kadang ia datang ke kelompok diskusi Mahameru 1, sebuah rumah di belakang SMA 3 Yogya, kemudian menjadi kantor PSI. Tempat itu untuk diskusi antara lain Sultan Syahrir dan H.A. Salim. Menurut Sumadi Mukajin, Syam dikenal pendiam, tertutup dan agak goblok. Sedang kelompok Pathu kemudian berkembang menjadi salah satu simpul terkuat jaringan politik bawah tanah Syahrir. Di situ buku-buku Marx, Adam Smith, Machiavelli, Gandhi, Lenin, dan sebagainya, menjadi bahan kajian. Terdapat persamaan modus operasi antara percobaan kudeta 3 Juli 1946 yang telah menculik PM Syahrir dengan G30S. Mula-mula Letkol Soeharto berada dalam satu kubu dengan atasannya Komandan Divisi Maijen Sudarsono. Mereka, termasuk pasukan Soeharto, menduduki RRI dan kantor telepon Yogya pada 2 Juli 1946. Anehnya, kemudian Letkol Soeharto berbalik menangkap kelompok yang mencoba melakukan kudeta. Ketika itu Syam sebagai Intel Batalion 10 pimpinan Letkol Soeharto. Rupanya G30S merupakan ulangan permainan politik semacam itu. Bagaimana sebenarnya hubungan Syam dengan Letkol Untung CS? Menurut Kolonel Latif, Syam telah memotong jalur atau melakukan intersepsi terhadap pasukan Letu Dul Arif. Ia mengenal Syam sebagai intel pembantu atasannya, Letkol Untung. Ketika Dul Arif bertanya bagaimana caranya mengajak para jenderal itu untuk menghadap Presiden Soekarno, maka Syam tegas menjawab dengan mantap, tangkap, hidup atau mati. Syam sendiri di Mahmilub menyebutnya sebagai perintah Aidit, sesuatu yang bertentangan dengan perintah Letkol Untung. Tidak ada bukti dan alasan apapun juga yang dapat diketengahkan, apa sebabnya G30S membunuh para jenderal yang diculiknya dalam keadaan terpaksa, meskipun beberapa orang memang melawan. Dengan demikian ini merupakan skenario aslinya. Siapakah sebenarnya yang memerintahkan Syam melakukan tindakan semacam itu? Yang pasti tindakan itu sama sekali tidak menguntungkan gerakan G30S. Berbagai pengumuman Dewan Revolusi, termasuk pembentukan Dewan Revolusi itu sendiri, yang sama sekali tidak menyebut nama Soekarno, sangat tidak menguntungkan baik G30S secara keseluruhan maupun Untung CS dan Aidit. Dengan telah ditembak matinya Aidit tanpa diajukan ke pengadilan, maka Syam mempunyai kesempatan untuk memonopoli seluruh keterangan tentang G30S dalam hubungannya dengan PKI. Hanya Syam sebagai ketua BC PKI dan Aidit sebagai ketua Politbiro PKI yang mengetahui seluk-beluk biro tersebut dalam hubungan dengan peristiwa G30S, serta hubungannya dengan sejumlah perwira militer. Demikianlah keterangan-keterangan Syam dalam persidangan Mahmilub, baik sebagai terdakwa maupun saksi, telah memonopoli fakta-fakta yang seluruhnya menjurus kepada digiringnya Aidit dan PKI sebagai terdakwa yang sebenarnya, dengan pion-pionnya Letkol Untung dan kawan-kawannya. Maka Syam bertindak baik sebagai dirinya maupun sebagai Aidit, tanpa secuil pun keterangan Aidit. Nama Syam berada dalam daftar gaji Kodam Jaya. Di Kodam Jaya, Syam berhubungan dengan Latif, di samping hubungannya dengan Kostrad. Agar lebih meyakinkan, maka dalam semua proses kemunculan Syam, ia dilukiskan sebagai seorang komunis sejati yang amat dekat dengan ketua Aidit. Syam selalu mengakui dia yang memberikan perintah, dan perintah itu semuanya berasal dari Aidit. Pendeknya, Aidit merupakan dalang seluruh peristiwa. Ia toh tidak akan membantahnya dari kubur. Begitu Syam mempunyai kesempatan bicara, ia begitu bernafsu menceritakan apa saja yang ia ketahui tentang G30S. Di pengadilan ia menyombongkan dirinya sebagai otak di belakang gerakan. Buku putih menyebutkan, salah satu pekerjaan Syam melakukan penyusupan ke tubuh angkatan bersenjata, dan melakukan apa yang disebut pembinaan. Dalam kenyataannya ia telah melakukan pembinasaan, bukan pembinaan terhadap sejumlah besar personil ABRI yang berhaluan kiri dan pendukung Bung Karno. Rupanya ia memang mempunyai misi melakukan infiltrasi ke tubuh ABRI, untuk mencari tahu dan mengidentifikasi siapa-siapa yang termasuk 30% personil simpatisan PKI, yang telah mencoblos Palu Arit dalam pemilu tahun 1955, untuk didepak, dihukum dan dilenyapkan, sebagai kelanjutan rasionalisasi yang tak tuntas masa pemerintahan Hatta. Dengan demikian, ia membentuk BC sebagai partai dalam partai, dengan pola yang sama seperti yang dilakukan AD, yakni negara dalam negara.
Demikian analisis M.R. Siregar tentang peran besar Syam bagi PKI. Seluruh pengakuan dan pengakuan serta tindakan Syam tidak secuil pun merupakan pembelaan terhadap PKI atau Aidit. Sebaliknya ia terus-menerus mendiskreditkannya. Dengan demikian, ia tidak bekerja untuk PKI atau Aidit. Maka tidak aneh jika banyak orang termasuk para pengamat dan pakar mempertanyakan orang misterius ini, dan untuk siapa ia bekerja. Seluruh proses Mahmilub diarahkan untuk menggiring pembenaran tuduhan terhadap PKI serta menjeratnya dari segi hukum, sedang di lapangan dilakukan pembantaian tanpa ampun. Dengan demikian, seolah segalanya dilandasi hukum. Kegiatan setelah gagal. Berbeda dengan tokoh PKI lain yang terus terbaca gerak-geriknya selama buron, seperti ditulis buku putih, tampaknya buku ini kesulitan menjelaskan sepak terjang Syam di Jawa Barat sebelum ditangkap pada tahun 1967. Bersama itu intelijen militer mampu mengikuti terus kegiatan bawah tanah pimpinan PKI kecuali Syam. Begitu hebatkah Jenderal Intel PKI ini berkelit bagaikan siluman, hingga kegiatannya tidak terdeteksi? Baru saja didemonstrasikan betapa konyol dan cerobohnya rancangan dan jalannya peristiwa G30S, sejak dari penculikan, eksekusi para jenderal dan pengumuman-pengumuman RRI Jakarta atas nama Letkol Untung dengan Dewan Revolusinya, buruknya logistik, dan sebagainya. Seperti disebut Jenderal Nasution, mereka tidak membuat rencana alternatif, dan ini berarti secara strategis sudah suatu kegagalan. Selanjutnya ketika Komandan Kontrol G30S menghubungi 3 sektor yang telah mereka bentuk, sebagai disebut Brigjen Suparjo, semuanya kosong. Bukankah ini salah satu indikasi kuat Syam sebenarnya berada di kubu lain, yakni kubu Jenderal Soeharto, yang kegiatan sebenarnya juga untuk sang jenderal? Dia sendiri yang melakukan sabotase terhadap gerakan yang dikendalikannya. Gerakan ini dirancang untuk gagal. Maka Latif berkeyakinan, Syam tidaklah bertindak atas nama pribadi, dan yang dituding olehnya tak lain daripada Jenderal Soeharto. Betapa rumitnya hubungan Syam yang konon pernah mengenyam pendidikan intelijen di Vietnam, Korea Utara, dan Cina ini, sekaligus pendidikan seskoat. Dunia intelijen memang selalu ruwet tidak sederhana, berliku-liku, terbuka untuk segala hal dan kemungkinan yang paling kontradiktif pun, serta hampir-hampir mokal, tetapi tertutup rapat bagi dunia luar. Seorang ksatria pahlawan penumpas kudeta militer berlumuran darah, mungkin sekali adalah salah satu pelaku utama di baliknya, suatu ironi yang menjungkir balikan segala hal. Dan itu bernama dunia intelijen. Menurut keyakinan sementara orang, seperti tersirat dalam buku Hanafi dan Subandrio, bertahun-tahun Syam sebenarnya telah memasang jebakan untuk Aidit, dengan menjalin hubungan pribadi maupun hubungan organisasi partai. Hubungan itu terus meningkat, dengan meningkatnya keterampilan Syam dalam bidang intelijen, yang telah digaulinya sejak zaman revolusi fisik. Begitu hebatkah tokoh ini, atau dan begitu bodohnyakah DN Aidit sebagai ketua politbiro beserta pendukungnya? Ada 3 orang Syam? Syam ditangkap pada 8 Maret 1967 di Cimahi. Berdasarkan dokumen-dokumen CIA yang telah dibuka untuk umum, seperti dicatat oleh Peter Dalescat, pesakitan itu merupakan orang ketiga yang diidentifikasi oleh pihak AD sebagai orang yang bernama Syam. Jadi paling tidak ada 3 orang Syam. Ia ditahan di RTM Budi Utomo Jakarta pada 27 Mei 1967. Beberapa bekas tahanan politik yang pernah berkumpul atau dekat dengan sel tempat Syam menyatakan, selama ditahan ia bertindak seperti seorang bos. Ia dapat mondar-mandir dengan leluasa di tahanan, mengenal banyak petugas militer seperti berada di lingkungannya sendiri. Banyak tahanan politik yang dianggap cukup penting dibawa ke RTM untuk dapat diidentifikasi oleh Syam, agar bisa mendapatkan tempat yang tepat. Sering ia tiba-tiba tidak berada di tempat tanpa diketahui oleh orang lain akan keberadaannya. Sangat umum diketahui para tapol, ada sejumlah orang yang dekat dengan para pejabat, memberikan berbagai informasi yang benar maupun karangannya sendiri, ketika diminta atau tidak untuk meringankan dirinya sendiri dan memberatkan orang lain. Bahkan beberapa orang dijadikan interrogator dan ikut menyiksa teman-temannya sendiri, ikut serta dalam operasi penangkapan, dan sebagainya. Orang semacam itu biasanya disebut pengkhianat, biasanya dengan cepat dapat diketahui oleh tapol yang lain. Syam jauh lebih rumit dan lebih besar daripada sekadar kelompok ini. John Lu Mengkewas, seorang mantan wakil sekjen PNI dan ditahan selama 7 tahun, menuturkan kesaksiannya ketika ditahan di RTM tentang tokoh Syam. Ia punya pengetahuan ensiklopedis bagi orang-orang yang dituduh PKI. Ia mendapat perlakuan istimewa di RTM, berbeda dengan tapol lainnya. Fasilitas di selnya mewah untuk ukuran waktu itu,
Menu makanannya berbeda, ia bebas berada di luar sel, akrab berbincang-bincang dengan petugas. Dia sebentar-sebentar dipanggil oleh petugas dari pintu blok, lalu pergi ke kantor RTM. Nampak sekali Syam sudah lama berhubungan dengan kalangan ABRI tertentu. Owei Koi Tat SH, mantan Menteri Negara yang juga pernah ditahan di RTM, menggambarkan Syam sebagai orang yang tidak tahu diri. Kalau ia keluar untuk diperiksa, orang lain menjadi tidak tenteram karena ulahnya. Ia orang misterius yang dijauhi oleh para tahanan yang lain. Syam dijatuhi hukuman mati oleh Mahmilub pada 9 Maret 1968. Di tahun-tahun berikutnya, ia menyombongkan diri kepada rekan-rekannya di penjara, bahwa ia masih bertahan hidup meski sudah dijatuhi hukuman mati. Ia selalu memiliki informasi untuk diberikan dalam kesaksian terhadap orang lain yang diadili selama bertahun-tahun. Ia mulai masuk penjara Cipinang pada 27 Oktober 1972. Menurut kesaksian para tapol, Syam dan komplotannya, Subono, masih bisa keluar penjara serta menulis laporan untuk kepentingan AD. Bahkan pada awal tahun 1980, ia keluar masuk di berbagai instansi militer. Menurut keterangan seorang mantan perwira Kopkamtib, Syam memang dipakai sebagai informan militer. Berdasarkan catatan, Syam diambil dari Cipinang pada 27 September 1986 jam 21, oleh petugas Litkrim Pomdam Jaya atas nama Edi B. Sutomo, NRP 27410, lalu dibawa ke RTM Cimanggis. 3 hari kemudian, tengah malam bersama 2 kawannya, ia dibawa dari Cimanggis, dan pada jam 1 sampai ke Tanjung Priok. Mereka diangkut dengan kapal laut militer ke sebuah pulau di Kepulauan Seribu, dan dieksekusi pada jam 3. Tak ada keterangan mengapa pelaksanaan eksekusi terhadap Syam, dan sejumlah tokoh yang lain, terus diulur-ulur hingga 14 tahun, dihitung dari sejak masuk Cipinang, bahkan 18 tahun bila dihitung sejak vonis Mahmilub. Adakah itu Syam yang asli atau Syam yang lain? Agaknya akan tetap menjadi misteri sebagaimana misteri berbagai hal seputar G30S. Menurut pengakuan Latif ketika ditahan di Cipinang pada tahun 1990, ia berada satu blok dengan Syam. Sementara itu seorang pejabat di lingkungan Depkeh RI menyatakan, Syam dikeluarkan dari Cipinang pada September 1986, atas izin Presiden Soeharto. Antara dua keterangan ini sekadar perbedaan waktu, mungkin saja Latif tidak akurat. Jalannya peristiwa menunjukkan, peran agen Syam menjadi salah satu kunci penting keberhasilan operasi yang sedang dilancarkan oleh sahabat lamanya, Jenderal Soeharto. Mungkinkah orang yang agaknya tahu betul akan isi perut Soeharto dalam hubungan dengan G30S dibiarkan hidup bebas?